Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Naturalisasi dipercepat, debut oleh Romelu dibocorkan. Calvin Verdong garang di lapangan, Girang jadi bintang iklan. Penuh ancaman, STY bongkar instruksi di balik performa Marcelino. Timnas Indonesia bersanding dengan dua raksasa Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penuh ancaman, STY bongkar instruksi di balik performa Marcelino Ferdinand. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertarungan melawan Arab Saudi di SUGBK pada Jumat malam. Pertandingan itu dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor meyakinkan 2-0, di mana Marcelino Ferdinand tampil sebagai aktor kemenangan dengan brace-nya, di mana pemain Oxford United itu mencetak gol pada menit ke-32 dan 57. Dalam keberhasilan ini, yang paling terlihat adalah Sintayong kembali mempercayakan posisi starter pada Marcelino Ferdinand meski tak memiliki banyak menit bermain di klub. Tetap saja saya merasa ia akan memberikan sesuatu dalam pertandingan melawan Saudi. Jadi saya memainkannya sebagai pemain inti dan ia bermain dengan hebat. Demikianlah penjelasan dari keputusan Sintayong. Usut punya usut, ternyata juga ada ultimatum dari Sintayong di balik dua gol Marcelino Ferdinand itu, di mana pelatih asal Korea Selatan ini memberikan ultimatum saat jeda pertandingan. Tetapi selama pertandingan ia tidak mengikuti formasi yang kami inginkan. Jadi saya katakan kepadanya di jeda pertandingan, jika kamu terus bermain seperti itu, saya akan mengganti kamu, tegas Sintayong. Namun Sintayong pun pada akhirnya bersyukur atas dua gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Sementara itu kemenangan pertama Timnas Indonesia ini pun terasa sangat berarti, karena hal ini membuat skuad Garuda naik ke posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, dan dengan demikian segala kemungkinan pun masih terbuka untuk pasukan STY. Kini seluruh penggawa Garuda pun telah kembali ke klubnya masing-masing. Sementara untuk Sintayong tak memiliki banyak waktu untuk istirahat, karena setelah memimpin Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ia pun akan harus mempersiapkan tim untuk Piala AFF 2024. Sintayong sendiri bakal menggelar pemusatan latihan mulai 26 November mendatang, di mana pemusatan latihan ini penting mengingat Sintayong bisa dibilang membangun tim yang berbeda dibandingkan tim yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia bersanding dengan dua raksasa Asia. Untuk beberapa waktu ke depan, keberhasilan Timnas Indonesia merebut 3 poin pertamanya tentu akan terus menjadi perbincangan di seluruh penjuru negeri ini. Terasa tidak berlebihan, karena selain memperpanjang nafas di grup C, keberhasilan ini pun telah mencatatkan prestasi membanggakan, yakni dengan masuk dengan 3 besar tim dengan clean sheet terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, berdasarkan data yang dirilis laman resmi AFC, Indonesia telah berhasil mengumpulkan 7 clean sheet sepanjang 3 babak kualifikasi. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sejajar dengan tim-tim elit Asia lainnya, seperti Korea Selatan, Iran, dan Uzbekistan, yang juga mencatatkan 7 clean sheet. Performa solid lini pertahanan Timnas Indonesia pun menjadi salah satu faktor kunci dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi pertama tim terbanyak clean sheet dipegang oleh Jepang dan Iran dengan catatan 9 kali tak kebobolan sepanjang 3 babak kualifikasi. Sementara di posisi kedua ada Australia dengan torehan 8 kali clean sheet. Di babak pertama kualifikasi sendiri, Indonesia memang membukukan 2 clean sheet saat menghadapi Brunei Darussalam dengan kemenangan identik 6-0. Lalu performa apik ini berlanjut di babak kedua dengan 3 clean sheet tambahan, yakni 2 kali mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0, serta menundukkan Filipina dengan skor 2-0. Memasuki babak ketiga yang lebih menantang, Indonesia masih mampu mencatatkan 2 clean sheet.
Pertama saat bermain imbang tanpa gol melawan Australia, dan yang terbaru ketika mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kemampuan menjaga clean sheet ini melawan tim-tim sekaliber tersebut menunjukkan peningkatan kualitas dari pertahanan timnas Indonesia. Kelvin Verdong garang di lapangan, girang jadi bintang iklan. Selama ini, Kelvin Verdong terkenal dengan salah satu pemain timnas Indonesia yang dikenal cukup dingin, tidak neko-neko. Banyak warganet yang melabeli Kelvin Verdong dengan pemain yang hanya datang untuk bermain kemudian pulang kembali ke klub dan meneruskan karirnya di sana. Namun baru-baru ini, bek andalan timnas Indonesia Kelvin Verdong ini pun mencuri perhatian publik saat dirinya menjadi bintang iklan. Tampak senyum sumringah dari pemain kelahiran Belanda itu hingga rela jatuh bangun saat berakting. Di media sosial pun tersebar potongan video yang menampilkan Kelvin Verdong saat menjadi bintang iklan. Tentu ini menjadi penyegaran bagi para pendukungnya setelah melihat pemain NEC Nijmegen itu berjuang tanpa lelah di atas lapangan. Diketahui dalam video tersebut, pemain berusia 27 tahun ini terlihat sedang mengenakan setelan jas berwarna biru saat menjadi bintang iklan salah satu produk kopi. Dalam tayangan video tersebut, dia sampai melakukan roll depan ketika menjadi bintang iklan. Aksi tersebut tentu dilakukan pemain kelahiran Belanda ini di atas matras untuk memastikan keamanannya ketika melakukan gerakan akrobatik itu. Setelah berguling ke depan, tampak wajahnya yang dihiasi senyum sumringah. Aksi akrobatik semacam ini pun tak luput menjadi perhatian netizen Indonesia, terutama para penggemarnya. Ada banyak sekali respon menarik dari warganet setelah menyaksikan Verdong tersebut. Sementara itu, di perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Kelvin menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di bawah asuhan Sintayong. Sebab bek berusia 27 tahun itu selalu menjadi pilihan utama untuk mengisi pos pertahanan timnas Indonesia. Sejak mengukir debutnya pada laga melawan Filipina, dia tidak pernah menghilang dari daftar susunan pemain. Sejak saat itu, Kelvin Verdong selalu tampil sebagai starter dan tak tergantikan selama 2 kali 45 menit. Naturalisasi dipercepat, debut oleh Romeni dibocorkan. Di tengah euforia pendukung timnas Indonesia, Oli Romeni juga jadi salah satu pembicaraan publik selama rangkaian pertandingan timnas Indonesia di bulan November ini. Pasalnya, penyerang 24 tahun itu diproyeksikan bakal menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Memang, penyerang FC Utrecht ini sudah menyaksikan laga timnas Indonesia versus Jepang kemarin. Erik pun juga sudah mengunggah foto dengannya sebagai tanda sudah siap menjalani proses naturalisasi. Jika proses oleh Romeni lancar, maka dirinya pun bisa debut paling cepat 4 bulan lagi. Di mana saat itu Garuda bakal bertandang ke markas The Socceroos, tepatnya pada 20 Maret 2025. Erick Thohir pun berharap proses naturalisasi dari Oli Romeni segera tuntas. Dirinya pun juga berharap striker FC Utrecht itu segera debut untuk timnas Indonesia. Berharap bisa debut ya, cuma tergantung proses dari pemerintah. Pak Presiden Prabowo sendiri mendukung. Kemarin beliau saja menonton kedua game dengan handphonenya itu. Demikianlah penjelasan Erick Thohir. Pihaknya pun yakin bahwa pemerintah akan mendukung sepenuhnya upaya PSSI untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi dari Oli Romeni. Selain itu, pihaknya juga optimis DPR RI juga mendukung upaya PSSI sepenuhnya.